wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Imelda Indrae, mahasiswi Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan bawa materi dengan tema Pancasila. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Poin pertama, pengertian Pancasila. Poin kedua, tujuan Pancasila. Poin ketiga, fungsi Pancasila. Dan poin yang keempat, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua, tujuan Pancasila. Yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Pancasila menghendaki semua warga Indonesia itu harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Artinya, Pancasila menginginkan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu harus menjadi bangsa yang adil secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, di mana Pancasila menginginkan semua warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia itu harus menghargai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya maupun yang ada pada diri orang lain. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Poin yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada 9 fungsi. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa yang lainnya di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan Volksgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.
Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat dan tujuan negara Indonesia. Dan terakhir, cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Fungsi Pancasila yang keenam adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana diisahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI pada saat itu merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis tersebut untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat menjebuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk menjadi persatuan seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau negara. Fungsi Pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial, dalam artian semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang keempat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada 4 nilai. Nilai yang pertama nilai ketuhanan yang ada pada sila pertama, yang diartikan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia itu berhak memiliki agama keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya atau kepercayaan yang dianutnya. Dalam hal ini kita dapat menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yakni beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, tolong-menolong meskipun memiliki agama yang berbeda. Sehingga terciptanya nilai ketuhanan atau pada sila pertama ini pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nilai yang kedua, kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Dalam hal ini kita dapat menerapkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalkan melakukan kerja bakti
atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai persatuan ada pada sila ketiga. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Dalam hal ini kita dapat menerapkan nilai persatuan pada sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Kedua, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meskipun beda suku, agama, dan bahasa. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Dalam hal ini kita dapat menerapkan nilai kerakyatan pada sila yang keempat dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjumpai satu masalah, di situ kita harus menyelesaikan masalah itu dengan mengadakan musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. Nilai keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Dalam hal ini kita dapat menerapkan sila keadilan pada sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain.